Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman bertemu lagi di channel Rizky TV. Masih bersama saya Dedi Ubu Rizky dan ditemani sama Rizky. Rizky Alfirdaus. Baik teman-teman, ada yang bertanya seperti ini di kolom komentar. Assalamualaikum, saya selama ini membaca Al-Quran bisa dengan berirama, akan tetapi irama tersebut saya tiru dari irama orang lain atau qori lain, dan itu pun membutuhkan waktu kadang berminggu-minggu atau berbulan-bulan hanya untuk menghafal satu surah plus iramanya, dan hafalan saya kadang-kadang terganggu karena saat ini saya sedang fokus menghafal Al-Quran. Lalu ketika saya membaca Al-Quran secara acak dengan irama saya sendiri, maka saya mendengar irama saya terdengar sangat aneh. Artinya saya merasa saya tidak punya irama sendiri selain menirukan bacaan irama orang lain. Mohon solusinya dan dibuatkan tutorialnya. Baik teman-teman, ini juga pengalaman yang pernah saya alami dulu. Sebelum saya fokus mendengarkan banyak qori-qori atau sebelum saya bisa berirama secara mandiri ya, maka dulu saya juga modalnya menirukan bacaan orang lain. Salah satu contoh yang termasuk pertama-pertama kali saya tirukan iramanya adalah Syekh Mutasim Al-Hamidi. Teman-teman mungkin tahu bacaannya seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kalau surahnya yang paling favorit saya surah Al-Mulknya teman-teman. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman saya cerita sedikit. Surahnya dulu sudah saya hafal, yaitu surah Al-Mulk. Akan tetapi karena saya ingin sekali menirukan irama bacaan dari Syekh Mutasim Al-Hamidi ini, maka saya mencoba menirukan. Ini surahnya sudah saya hafal loh teman-teman. Itu membutuhkan waktu berminggu-minggu teman-teman. Bahkan kalau tidak salah sampai sebulan lebih baru saya benar-benar bisa menirukan irama tersebut. Nah, apalagi teman-teman yang memang sebelumnya belum menghafal surahnya, ditambah lagi menirukan irama, maka jelas ini membutuhkan banyak sekali waktu. Nah, menurut pendapat saya sesuai dengan kondisi penanya, karena penanya sekarang sedang fokus menghafal Al-Quran, maka sebaiknya bagi penanya yaitu fokus dulu menghafal Al-Quran sesuai dengan target penanya tersebut. Nanti ketika sudah selesai menghafal, sudah tercapai targetnya, misalkan bulan ini antum targetkan ingin menghafal surah An-Naba dan surah An-Naziat misalkan. Dalam sebulan antum punya target misalkan 2 surah minimal mungkin. Maka selesaikan dulu itu hafalannya. Baru nanti setelah selesai hafalan, jika memang ingin melantunkan surah yang sudah antum hafal itu dengan irama, maka silahkan cari referensi dari banyak qori irama manapun yang antum mau ikuti. Tapi kalau antum berbarengan, selain menghafal juga kemudian menirukan bacaan atau irama orang lain, maka di sini antum akan punya 2 beban, yaitu selain menghafal, antum juga akan menirukan bacaan irama qori yang antum ingin tiru. Jadi biasanya ini akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, teman-teman, saya tidak katakan di sini menirukan bacaan orang lain itu tidak bagus, sangat bagus teman-teman. Akan tetapi menurut saya sampai kapan kita akan menirukan bacaan orang lain? Bahkan kadang-kadang itu bisa menghambat hafalan kita. Nah, solusinya teman-teman, silahkan boleh mendengarkan banyak irama qori manapun teman-teman yang teman-teman sukai. Misalkan irama jiharkah atau kurdi ataupun yang lain, silahkan dengar dari banyak qori. Namun ada baiknya teman-teman ambil bagian-bagian terpenting dari setiap qori tersebut. Misalkan dari qori A, teman-teman ambil bagian cengkok yang ini. Dari qori B, teman-teman ambil bagian
cengkok yang ini. Kemudian kalau bisa teman-teman gabungkan menjadi satu, dan itu yang teman-teman jadikan irama tersendiri teman-teman, agar ketika membaca Al-Quran secara acak, surah apapun, ayat apapun, teman-teman sudah punya irama tersendiri. Dan itu yang saya lakukan dulu, yaitu ketika saya merasa sampai kapan saya harus meniru irama orang lain, karena hafalan saya jadi terbengkalai teman-teman. Karena selain menghafal surahnya, kalau teman-teman belum hafal, juga teman-teman akan menghafal model bacaannya atau akan menirukan bacaan dari qori tersebut. Maka ini biasanya membutuhkan waktu yang lama, karena di sini double pelajarannya yang akan menjadi beban kita. Jadi sebaiknya menurut saya, teman-teman silahkan dengarkan bacaan Al-Quran atau irama dari setiap qori yang teman-teman rasa menyukainya. Kemudian teman-teman ambil bagian-bagian yang terpenting menurut teman-teman. Misalkan cengkoknya bagus, bagian ininya bagus, bagian ininya bagus, silahkan ambil dari qori A, qori B, qori C, dan seterusnya. Kemudian teman-teman gabungkan menjadi satu, dan itu yang teman-teman jadikan menjadi irama tetap teman-teman, irama sendiri teman-teman, agar ketika membaca Al-Quran surah apapun secara acak, teman-teman tetap bisa membacanya dengan irama yang bagus dan tidak tergantung lagi atau bergantung lagi dengan irama orang lain teman-teman. Ini juga pengalaman saya seperti penanya alami saat ini. Jadi dulu teman-teman, saya sudah menghafal surahnya teman-teman, akan tetapi iramanya belum saya kuasai. Nah, saya mengikuti atau meniru irama qori yang akan saya tiru tersebut, itu pun membutuhkan waktu yang cukup lama, padahal saya sudah menghafal surahnya. Apalagi kalau teman-teman belum menghafal surahnya. Artinya berbarengan teman-teman selain menghafal surahnya juga mengikuti iramanya, dan ini biasanya membutuhkan waktu yang lama. Nah, yang saya inginkan sebenarnya dari teman-teman yaitu silahkan dengar banyak qori, kemudian teman-teman ambil bagian-bagian yang teman-teman sukai dari cengkoknya, qori A, qori B, kemudian teman-teman gabungkan menjadi satu, dan kalau bisa teman-teman itu yang teman-teman jadikan satu irama, dan itu yang teman-teman jadikan sebagai irama mandiri teman-teman, irama tersendiri, agar teman-teman ketika membaca Al-Quran di surah apapun, ayat manapun, teman-teman sudah punya irama tersendiri, tidak bergantung dengan irama orang lain. Saya kenal orang ketika membaca Al-Quran dia bisa berirama, dan dia mengidolakan Syekh Salman Al-Utaibi. Misalkan dia menirukan surah Ad-Dukhan misalkan, dia bisa menirukan atau berirama dengan irama Syekh Salman Al-Utaibi di surah Ad-Dukhan tersebut. Tapi nanti giliran surah yang lain teman-teman, yang dia tidak tiru Syekh Salman Al-Utaibi, itu terdengar lain teman-teman, tidak bagus teman-teman. Itu artinya dia tidak punya irama tersendiri. Dia hanya bisa berirama karena modal menirukan irama qori yang lain. Yang paling bagus adalah kita punya irama sendiri teman-teman, dengan cara sering-sering mendengarkan qori-qori, kemudian kita ambil bagian-bagian yang terpenting, lalu kita gabungkan menjadi satu, dan itu yang kita jadikan menjadi irama tersendiri kita, agar kita tidak ketergantungan lagi dengan irama orang lain. Coba teman-teman bayangkan sekarang, kalau teman-teman misalkan ingin menghafal surah Al-Baqarah full misalkan, kemudian teman-teman juga ingin menirukan iramanya surah Al-Baqarah tersebut dari qori yang teman-teman sukai. Coba bayangkan, akan membutuhkan waktu yang cukup lama sekali untuk menghafal surahnya. Surah Al-Baqarah ini kan 280 lebih teman-teman. Belum lagi teman-teman akan menirukan iramanya. Maka ini membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan bisa mungkin bertahun-tahun untuk bisa menghafal surahnya, kemudian menghafal model irama qori yang akan teman-teman tiru tersebut. Jadi teman-teman, tips paling ampuhnya adalah silahkan dengar qori sebanyak-banyaknya, qori yang menurut teman-teman sukai, misalkan irama jiharka atau irama yang lain. Kemudian teman-teman ambil bagian-bagian yang terpenting menurut teman-teman. Misalkan dari qori A, cengkoknya ini bagus, silahkan teman-teman ambil. Dari qori B, irama bagian ini yang bagus, silahkan teman-teman ambil. Begitupun seterusnya, silahkan gabungkan jadi satu. Kemudian itu yang teman-teman jadikan sebagai irama tersendiri teman-teman. Contohnya seperti saya, bismillahnya kadang saya mengambil dari Hafiz Al-Mansuri,
Untuk irama jiharkahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Al-Fatihahnya atau surahnya atau ayatnya kadang saya menggunakan irama yang lain, hasil dari penggabungan beberapa qori, dan itu menjadi irama tersendiri saya. Dan teman-teman bisa dengar juga di murtal-murtal saya, irama jiharkah saya sudah punya ciri khas tersendiri teman-teman. Pasti ada ciri khas tersendiri dari bacaan irama saya yang teman-teman tidak jumpai dari qori-qori yang lain. Nah, begitupun qori-qori yang lain teman-teman, mereka juga tidak mungkin akan terus-terusan meniru irama orang lain, tapi mereka juga akan mengambil bagian-bagian yang menurut mereka bagus iramanya, cengkoknya juga bagus, kemudian mereka akan gabungkan menjadi satu, kemudian itu yang mereka akan jadikan irama tersendiri. Kalau kita terus-terusan hanya bisa berirama tapi modalnya hanya menirukan bacaan orang lain, maka bisa dipastikan teman-teman ketika antum baca surah secara acak, surah di luar surah yang antum pernah hafalkan dan antum tirukan iramanya, maka pasti iramanya akan terdengar aneh. Maka sekali lagi tipsnya teman-teman, silahkan dengar bacaan atau irama qori-qori sebanyak-banyaknya, kemudian teman-teman ambil bagian-bagian yang menurut teman-teman bagus, kemudian teman-teman gabungkan menjadi satu, dan itu yang teman-teman jadikan sebagai irama tersendiri teman-teman, agar ketika membaca Al-Quran, surah manapun, ayat manapun, teman-teman tetap bisa membacanya dengan berirama. Baik teman-teman, demikian video yang bisa kita bagikan hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video berikutnya yang jauh lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.